Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwil Marcelino. Jadi bagaimana trading Sobat Saham di minggu kemarin? Semoga cuan dan profit ya. Jadi kali ini kita akan PSP lagi, prediksi saham pilihan episode yang ke-6 ya. Ini akan kita gunakan untuk trading di minggu depan tanggal 4 April sampai 8 April 2022. Bagi sobat saham yang menunaikan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar ya sampai nanti di hari kemenangan Idul Fitri. Kita akan sampaikan bahwa prediksi saham pilihan kami semua ada disclaimer only. Jadi sobat saham silakan analisa kembali dan semua resiko ditanggung oleh masing-masing sobat saham semua. Baik, kita akan langsung saja ke materi kita hari ini. Pertama kita akan lakukan analisa IHSG. Bagaimana Edwil, sudah ada analisa IHSG minggu kemarin? Boleh disampaikan? Ya, untuk IHSG masih terlihat sekali ya, masih bullish sesuai dengan target di 7.126. Ini masih bagus sekali candle ya. Hari ini sempat di sesi 1 mengalami candle merah ya, sampai di low-nya di 7.040, namun akhirnya hari ini berhasil di close di angka 7.078. Nah, ini berarti menandakan tekanan untuk bullish-nya masih kuat ya, ditandai dengan ada candle rejection di sini ya, berarti masih kuat. Jadi kita bisa lihat apakah nanti dia bisa nyampe 7.126 atau mungkin dia kalau misalkan nanti besok hari Senin merah lalu close di bawah candle doji ini di tanggal 31 Maret. Nah, itu berarti valid terbentuk swing high ya. Berarti itu kemungkinan dia bakal koreksi dulu, bisa-bisa sampai di resisten sebelumnya di 6.900-an gitu. Oke, masih bullish ya. Dan target Ya, kita betul. masih sama dengan yang di awal, yaitu 7.126 ya, Will ya. Iya. Iya, ini IHSG ATH tapi malu-malu kucing gitu. Mic-nya kayaknya nggak mau langsung bar besar, tapi pelan-pelan ya. Tapi slow but sure ya gitu ya, Will ya. Kita akan lanjut ke review minggu lalu. Kita ada 3 saham sebenarnya, ada BBRI, PTBA, dan ITMG. Dan memang ada request dari sobat saham untuk melanjutkan analisa PTBA dan ITMG. Jadi review kali ini kita hanya akan analisa BBRI. Ya, jadi review kali ini kita hanya akan analisa BBRI. Untuk PTBA dan ITMG nanti akan kita masukkan ke PSP sobat saham ya. Silakan Edwil untuk BBRI bagaimana analisanya? Untuk BBRI kita lagi floating profit ya, walaupun cuma sedikit, jadi masih sesuai dengan analisa minggu lalu ya. Target kita jauh ya, ini kan karena saham banking, jadi bisa untuk investasi jangka panjang. Masih targetnya di 5.130 dan stop loss-nya masih di 4.530. Dan ini kita sedang floating profit ya, sedikit sih, tapi ya oke lah, not bad. Oke, baik. Jadi bisa masih hold ya kondisinya ya. Bagi sobat saham yang beli harusnya sih masih hold dan profit. Floating profit mungkin ya, walaupun hanya sedikit. Baik, kita akan langsung saja ke materi berikutnya. Saya akan share screen dulu ya. Oke, baik sobat saham, kita sudah analisa IHSG dan juga review BBRI. Kali ini kita langsung masuk ke PSP untuk minggu depan ya. Jadi pertama kita akan analisa dulu request oleh subscriber sobat saham. Ini cukup banyak ya. Jadi sobat saham nanti bisa lihat di deskripsi video ini. Kami akan buat chapter-chapter supaya sobat saham tidak perlu sulit mencari ya. Analisa sahamnya itu di video di menit keberapa. Jadi nanti silakan lihat di deskripsi saja dan kami bagi menjadi 4 chapter ya. Nah, pertama ini ada tambang batu bara, ini cukup rame yang request ya. Ini boleh dianalisa gimana Edwin untuk batu baranya? Pertama-tama untuk PTBA kemarin kita sempat masuk dan sekarang sedang floating loss ya. Namun jangan khawatir, ini kena masih di daerah kotak ini ya. Kita masih bisa harus sabar menunggu apakah dia bisa break kotak lagi. Kalau misalkan nanti dia bisa break kotak atas ini mungkin masih sesuai dengan target kita ya. Namun kita sudah jaga-jaga nih, kita pasang stop loss di 3.150 ya, kita untuk mengantisipasi apakah takutnya nanti jadinya turun terus ya gitu. Oke, baik. Jadi ini masih posisi floating ya. Floating loss sedikit ya, dan kita sudah pasang stop lossnya. Oke, baik. Berikutnya kita ada ITMG. Untuk ITMG kita floating profit sedikit nih, seperti BBRI tadi nih.
Jadi kalau misalkan sesuai entry kemarin ya, kita sudah profit dikit dengan target masih sama di 32.925 dan stop loss masih di 26.450. Ya, ITMG ini hari ini cum date-nya hari Jumat ini tanggal 1. Nanti Senin akan ex-date. Ya, sepertinya bakal jam ke bawah sih. Karena kalau dilihat cukup besar ya, dividennya 3060 dan yield-nya itu sekitar 10% lebih nih. Kita lihat saja hari Senin. Ya, semoga setelah ex-date dia jam ke bawah dan pelan-pelan bisa kembali nutup gap-nya dan naik kembali ya. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya kita ada Adro. Bagaimana analisanya? Untuk Aldo ini pernah saya analisa ya dan saya post di Instagram Sobat Saham ya. Jadi bisa di follow Instagramnya untuk melihat update-updatean yang menarik juga ya. Nah ini kemarin sempat saya analisa dengan support di 2560 dan target 3610. Ini bisa dilihat sini ada formasi double bottom ya. Ini kalau misalkan Sobat Saham bisa lihat ya di sini. Nah jadi kita bisa lihat ada neckline-nya berarti di sini ya. Jadi ketika dia menembus neckline, kita harapkan dia bisa naik ya sesuai dengan target kita di 3.510. Neckline-nya di 2.900 ya? Ya, betul. Oke, kalau dia bisa break 2.900, kemungkinan dia akan naik seperti itu ya, Will ya? Iya. Oke, baik. Kita nantikan saja, semoga dia bisa break neckline-nya. Berikutnya kita ada BSSR ya. Ini analisa bagaimana? Untuk BSSR kemarin dia hari ini kena resisten ya, akhirnya dia membentuk candle rejection ya di resistennya di 3.980. Jadi kita bisa wait and see dulu melihat dia sudah kena resisten. Nah, kita bisa tunggu kepala cangkulnya dulu. Dan kita bisa jagain supportnya di 3.220. Oke, berarti kalau bagi sobat saham yang ingin beli tunggu dia retrace dulu ya ke 3220 ya. Ya, atau di MA21 juga bisa kita lihat nanti. Iya, so saya lihat agak jauh sih. MA21-nya berapa itu, Will? MA21 di 3.410. 3.410. Oke, strateginya bisa wait and see di sana. Kalau dia masih turun ke 3220 seperti itu ya. Baik, berikutnya kita ada batu bara yang terakhir yaitu BRMS. Ini bagaimana? Nah, untuk BRMS dia lagi konsolidasi di range ini ya, di range 191 sampai 210 ya. Kita bisa lihat apakah nanti dia bisa breakout atau nanti dia bisa menyentuh MA21 dan di bawah kotak ini ya. Kita baru bisa lihat gimana tanda-tanda candle-nya nanti. Oke, berarti dia masih konsolidasi ya. Iya. Kita lihat apakah dia akan break kotak kuning itu ke atas apa ke bawah seperti itu ya, Will ya. Iya. Baik, batubara cukup. Kita akan lanjut ke saham berikutnya, ada Archie. Itu bagaimana analisanya? Untuk Archie dia lagi sideways ya dengan support ada di 466. Nah, kita bisa tunggu ya apakah nanti saat dia turun menyentuh support bisa ada tanda candle rejection. Nah, nanti bisa kita entry dan kita bisa pasang targetnya di resisten 546. Baik, berarti supportnya di 466 ya. Mudah-mudahan ya, setelah nanti ada rejection baru boleh masuk seperti itu ya, Will ya. Untuk saham-saham yang sedang downtrend ya, ini kan kita harus tunggu di support-supportnya. Nah, jadi karena sedang downtrend kita jangan masuk banyak-banyak lotnya. Karena bisa dibilang ini kita sebenarnya spekulasi ya. Karena kan sahamnya emang lagi downtrend, cuma kita kan lagi mencari momen-momen di support dia mantul. Jadi kalau bisa kita tunggu dulu lihat candle-nya bereaksi di daerah support dan kita masuknya jangan banyak-banyak gitu. Oke, baik, yang bagi sobat saham yang belum beli saran kita jangan ambil ya, Will ya. Jadi mending cari saham-saham yang uptrend ya. Iya, betul. Karena ini posisi sedang downtrend. Baik, seperti itu. Berikutnya kita ada ISSP. Ini bagaimana analisanya? Karena laporan keuangannya sudah keluar dan jelek sekali ya. Terus terang saya hold ISSP dari 300 dan ini sebagai saham value investing saya, dan hari Jumat ini sudah saya sold out semua karena LK-nya jelek dan hari ini menyentuh ARB ya. Ini bagaimana analisanya, Edwin? Ya, sebenarnya untuk ISSP sih ada support kecil ya di 390. Namun karena laporan keuangannya jelek ya, mungkin jadi dia turunnya drastis dan volume penjualannya besar sekali nih. Jadi kalau begini candle-nya sih kemungkinan dia mengejar support berikutnya di 344 gitu. Kita lihat aja nanti di daerah sini. Oke, ini pas sekali ya menyentuh supportnya ya hari ini closingnya ya.
Ya kalau misalnya besok atau minggu depan dia turun lagi, kemungkinan ke 344 seperti itu ya, Will, Iya, ya. betul. Baik, itu support berikutnya ya sobat saham ya, bagi yang punya dan belum keluar ya, bisa lihat-lihat, kemungkinannya bisa sampai 344. Baik, berikutnya kita ada Baja. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Baja kita bisa lihat ya, ada resisten di 312 dan supportnya di 250. Ini juga masih wait and see. Kemarin tanggal 28 Maret dia menyentuh resisten dan akhirnya dia turun. Kita bisa tunggu di daerah supportnya 250. Baik, Baja ini berarti di 250 ya supportnya ya. Iya. Oke, kalau dilihat volumenya kayaknya kurang menarik sih ya. Iya. Nggak terlalu tinggi ya. Oke, baik, kita akan lihat apakah minggu depan dia bisa mengejar ke supportnya di 250. Untuk logam yang terakhir ada nikel, itu gimana? NIKL. Untuk nikel dia lagi berada di range 925 sampai dengan 995. Nah, ini posisinya lagi di tengah-tengah, jadi kita bisa wait and see dulu. Bisa kita tungguin dia nanti breakout atau kita nungguin di support. Tuh. Baik, kalau dia berhasil breakout, berarti nanti kita tunggu retrace baru ngambil ya di 995 gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau dia turun ke 925 ya, bisa kita lihat ya apakah ada rejection ya di supportnya. Baik, oke. Di grup berikutnya kita ada DRMA. Itu bagaimana analisanya? Untuk DRMA di sini bisa kita tarik trendline ya. Trendline di sini, lalu di sini kan bisa terlihat ada rejection. Namun hari ini dia tidak ada tanda-tanda rejection dan candle-nya merah ya. Nah, ini kemungkinan dia kalau misalkan nanti hari Senin closing-nya bisa di bawah bisa di bawah trendline. Nah, dia bisa mengejar support berikutnya di 550. Oke, baik. Ini trend lainnya kuat sekali ya. Seperti itu ya, Will, ya. Tiap kali mental rejection gitu ya. Iya, betul. Tapi hari ini kayaknya dia agak nge-close di bawah trend lainnya. Iya. Kita lihat saja ya minggu depan apakah dia bisa kembali naik di atas trend lainnya seperti itu ya, Will, ya. Iya, betul. Baik, berikutnya kita ada BHIT. Ini bagaimana? Untuk BHIT masih di range sideways ya, di antara 55 sampai 66. Ini bisa terlihat jelas ya di sini 66 banyak candle rejection di sini, lalu di 55 juga. Ini kita masih wait and see dulu, kita lihat apakah nanti dia bisa mengejar support di 55. Baik ya, kelihatan dia lagi mengejar supportnya ke 55 ya. Kalau misalnya di sana ada rejection mungkin bisa beli, dan targetnya mungkin di resistance sebelumnya di 66 ya. 66 ya, betul. Target dekatnya. Oke, baik. Kita ada tower. Ini bagaimana untuk menara? Nah, untuk tower kemarin kan dia dari tanggal 26 Juli dia downtrend terus ya, terlihat turun. Lalu kita bisa bikin garis trend line dari sini ke sini. Lalu dia sudah break. Nah, setelah dia break sekarang dia retest lagi ya. Nah, kita bisa lihat nih. Lalu kita bisa lihat di range 1005 sampai 1085. Kita lihat apakah dia bisa breakout atau malah dia turun lagi kembali ke support 1005. Oke, ini sudah di atas trend line-nya ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia turun kemungkinan di 1005 ya. Ya. Untuk supportnya ya. Baik, kita akan lihat minggu depan. Berikutnya kita ada SRTG Saratoga. Ini bagaimana? Untuk SRTG ini lagi sideways ya. Range-nya cukup lebar di 2610 sampai di 3090. Nah, ini kita bisa wait and see, kita tunggu sampai di supportnya dulu ya. Jangan masuk karena ini lagi posisinya di tengah-tengah nih. Jadi untuk risk reward ratio-nya kurang bagus nih kalau untuk entry sekarang. Ya, jadi supportnya ada di 2610. Kita akan tunggu dulu ya. Baik. Berikutnya kita ada Ali ya. Ini bagaimana? Ini kayaknya pick kita ya harusnya. Pick sobat saham juga ini. Kita lihat ya. Untuk Ali ini lihat sekali ya, masih bullish ya. Lalu kita bisa lihat nih. Sini dia membentuk badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Lalu dia sekarang membentuk badan cangkul. Nah, ini masih bagus potensinya untuk naik ya. Kita bisa menggunakan Fibonacci juga, kita lihat dari sini, kita ukur ya. Nah, dia ketika mendekati 0,5 dia membentuk rejection ya. Lalu ketika kita coba buat lagi dari sini ke sini. Nah, sekali lagi kita lihat ya di 0,5 dia membentuk rejection. Jadi untuk saham Ali ini kayaknya respon untuk Fibonacci 0,5 ini sangat kuat sekali ya.
Jadi kita harapkan setelah dia menyentuh 0,5 Fibonacci, lalu di sini ada EMA 21 ya. Nah, kemungkinan dia bakal naik terus nih. Untuk targetnya bisa di 13.450 ya. Jadi kalau misalkan mau entry sekarang, bisa ya dengan stop loss-nya di bawah garis biru ini ya, karena ada resisten kecil di sini. Lalu targetnya tadi di 13.450 gitu. Baik. Ya, ini kalau dilihat lumayan masih uptrend. Harga CPU juga masih tinggi. Ya, bagi sobat saham yang ingin masuk, siapkan trading plan-nya ya. Seperti itu. Baik, berikutnya kita ada INDF ya. Nah, untuk INDF dia bisa terlihat di sini ada pola double bottom ya. Ini kita lihat double bottom dan supportnya di 5.750. Nah, lalu neckline-nya di 6.175. Jadi kita sedang wait and see dulu ya. Kita lihat apakah dia bisa nembus neckline. Kalau nanti dia bisa nembus neckline, dia bisa mencapai target berikutnya di 6.650. Oke, baik. Double bottom ya. Dan terakhir kita ada Cepin ya. Ini request dari subscriber ya. Untuk Cepin ya, kita bisa lihat dia masih bergerak ranging ya, di antara 5.625 sampai di 5.850. Untuk ini sebenarnya kita bisa lihat ya di 5.625 ini banyak ekor-ekor ya. Sebenarnya kita bisa entry sih, namun kalau misalkan entry sekarang itu masih spekulatif ya, karena di kondisinya masih belum jelas arahnya bullish atau bearish. Jadi kalau misalkan mau entry, kita bisa pasang stop loss-nya di bawah kaki yang ini, candle merah besar ini, di 5.550, lalu targetnya bisa di resisten terdekatnya di 5.850 dengan Rexy Watt-nya 1:2, dan itu lumayan oke. Oke, berarti masih range kecil ya. Baik, request oleh subscriber kita, sobat saham semua sudah habis. Edwill, berikutnya PSP dari kita ada 2. Pertama ada WIM ya. Ini bagaimana untuk WIM ya, Wismilak ya. Ini saham rokok yang menurut saya laporan keuangannya cukup lumayan ya, bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Bukan saudara malah ya, jadi dibandingkan dengan orang tuanya ya, Gudang Garam dan HM Sampurna, ini anaknya ini ya, ini lumayan bagus nih LK-nya. Bagaimana nih? Untuk WIM, kenapa kita rekomendasikan? Karena yang pertama alasannya adalah bisa dilihat ya, dia dari tanggal peak sebelumnya, dari tanggal 21 April 2021 akhirnya downtrend terus sampai akhirnya dia rebound di 28 Januari ya, itu cukup lama. Lalu bisa dilihat ya, ini kita bentuk garis trendline. Dia sudah sudah breakout garis trendline, lalu dia sudah kembali untuk retest. Nah, jadi dia sudah breakout untuk garis trendline dari retest. Kita bisa ukur Fibonacci juga. Nah, dia pas sekali di 0618-nya ya. Pas sekali di sini dia membentuk candle rejection ya di Fibonacci. Akhirnya dia sekarang naik gitu ya. Itu untuk alasan yang pertama. Alasan kedua adalah bisa kita lihat bahwa di sini ada resisten kuat ya. Ini ada multiple rejection 1, 2, 3 ya, 4 kuat. Nah, lalu dia hari ini berhasil nge-close nih. Close di atas 466. Ini close-nya di 474 ya. Jadi dia udah break garis trendline, lalu dia sudah mantul dari Fibonacci, lalu sekarang dia udah close di atas resisten sebelumnya. Jadi dia kemungkinan antara dia bisa langsung lari ya, bisa breakout, atau bisa aja dia force break. Kalau force break, nah kita harus tunggu lagi nih ya di support berikutnya ya, di sini di 424 gitu. Jadi bisa kita lihat tanda-tanda candlenya nanti. Nah, kita kalau misalkan mau masuk bisa dengan supportnya di sini agak jauh ya, atau kita mau pasang deket-deket aja karena kita takut force break ya. Jadi kita nggak mau ketinggalan momen, namun juga kita tidak mau terkena force break ya. Jadi kita pasang stop loss di sini aja di 454 dengan risiko 3%, lalu targetnya kita bisa ke atas ya, bisa di resisten sebelumnya itu di 540, bisa dilihat ya. Iya. Lumayan ya kalau dilihat ya. Jadi banyak alasan kenapa ini masuk sebagai saham pilihan dari kami ya. Ya. Selain technicalnya oke, dan sobat saham bisa cek ya, ini laporan keuangannya udah keluar dan menurut kami sih cukup oke ya. Walaupun secara cash flow-nya kurang baik, tapi EPS-nya ada peningkatan dan ya lumayan sih, lumayan walaupun naik sedikit,
tapi ini secara laporan keuangan ini hitung-hitungan hitung-hitungan value investingnya masih jauh di atas harga intrinsiknya. Berikutnya kita ada MLIA ya. Ini kita sudah buatkan analisa LK MLIA dan menurut kami bagus ya. Ini adalah value investing saya juga. Ini ingin saya tekankan, kami bukannya pom-pom ya sobat saham. Bukannya mengharapkan sobat saham semua ikut beli tuh harga sahamnya naik, tapi kita coba analisa secara fundamental, secara teknikal bagaimana pergerakan saham ini. Silakan Edwin. Nah, untuk MLIA pertama alasannya terlihat ya, di sini ada chart pattern falling wedge ya. Nah, falling wedge ini chart pattern yang menandakan bullish continuation. Berarti dia ketika dia sudah bullish di sini lalu dia turun, lalu kita harapkan dia naik lagi gitu ya. Nah, itu yang pertama, ada pattern falling wedge. Lalu untuk alasan yang kedua adalah dia sudah konsisten membentuk badan cangkul dan kepala cangkul. Bisa kita lihat di sini dia membentuk badan cangkul sekali, lalu kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, lalu berikutnya adalah dia membentuk badan cangkul lagi. Nah, jadi kita lihat udah formasinya udah bullish ya. Lalu bisa dilihat ini dia sudah berada di atas MA21. Jadi ini masih bagus sekali, berpeluang untuk bisa mengejar target di resisten sebelumnya di 2650. Jadi kalau yang mau entry bisa pasang entry ya di sini dengan stop lossnya di 1940 di supportnya, lalu targetnya bisa di 2650 dengan 1:2, namun dia agak lebar ya 10%, jadi harus disesuaikan dengan money manajemennya gitu. Baik, terima kasih untuk analisa MLIA-nya. Rasanya bagus, tapi kembali saya sampaikan ini bukan pom-pom. Silakan sobat saham analisa kembali, dan jika memang ingin masuk, sobat saham udah tahu ya resiko di mana. Ya, rasanya habis semua PSP kita minggu ini. Oke, rasanya sudah semua saham kami analisa ya, PSP untuk minggu ini ya, untuk minggu depan. Yang sudah request oleh subscriber juga PSP sobat saham. Untuk minggu depan ya, silakan sobat saham bisa komen lagi di video ini. Saham-saham apa yang ingin kami analisa di minggu depan, silakan komen ya di video ini. Namun kita nanti akan lihat ya, jika banyak kemungkinan kami akan filter untuk setiap subscriber ya, paling 2 kali ya, Will ya, seperti itu ya. Ya, bisa. Jadi supaya analisanya lebih detail, lebih mendalam, jika nanti banyak yang ingin di request untuk analisanya, kita akan pilih ya. Oke, rasanya sampai di sini video kami kali ini ya. Jadi untuk sobat saham semua, ya, learning is the only way to grow. Terus belajar, terus analisa. Suatu saat sobat saham pasti bisa sukses trading dan investasi di saham. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, karena dari Edwil juga sudah mempersiapkan seri belajar analisa. Ditunggu saja ya sobat saham semua. Ya, jangan lupa untuk like dan komen di video kali ini. Bagi yang belum follow Instagram dan juga TikToknya, silakan ya. Di situ juga nanti kami akan sampaikan analisa-analisa yang menarik. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.